Halo teman-teman, terima kasih sudah mampir di channel Rekap Filmku. 감동대까지 가지고. Nah, di video kali ini gue bakal bahas alur cerita dari film The Villager, filmnya si Don Lee. Nah, di film ini juga menceritakan tentang mantan petinju atau mantan bos gangster yang beralih profesi menjadi guru. Dan pastinya ada banyak sekali tingkah konyol sekaligus tingkah sangar dari seorang Don Lee itulah ya. Dan bakal seperti apa alur ceritanya? Langsung aja kita bahas yuk, let's go! Scene dibuka dengan seorang perempuan yang terlihat lesu banget dan lalu ia dijemput oleh seseorang naik mobil dan bakal ngapainkah dia? Scene lalu memperlihatkan sang jawara kita si Don Lee yang kali ini berperan sebagai Yok Gi Chol, seorang mantan petinju amatir di Korea Selatan. Nah, dia lalu mendatangi segerombolan orang yang sudah mencurangi murid tinjunya itu dan pastinya auto dihajar lah ya. Yok Gi Chol kini memutuskan untuk cabut ke sebuah desa, di mana disinilah awal mula dia bakal menjadi guru di sekolahan. Nah, ketika sudah sampai di sana, Yok Gi Chol langsung melihat cewek yang lagi dibully sama cewek lainnya, dan pastinya langsung auto disamperin lah ya sama dia dan untuk dilerainya. Namun malah dia sendiri yang diusir oleh cewek-ceweknya, dan cewek yang berbaju merah itu adalah Eugene. Yok Gi Chol di sini juga mempunyai kenalan, yaitu seorang anggota polisi yang bernama Dong Su. Dia juga mantan murid tinjunya. Kita lalu diperlihatkan kembali ke Eugene yang seorang pelajar SMA yang hanya hidup bersama dengan neneknya saja. Nah, aslinya dia itu tinggal bareng bersama dengan sepupunya yang di awal film itu tadi yang bernama Suyon. Namun yang sudah seminggu ini tidak ada kabar darinya. Eugene juga sudah berkali-kali melapor ke polisi, namun dia belum saja mendapatkan hasilnya. Di malam hari, ketika Eugene sedang berjalan menuju naik bis, ia diam-diam diikuti oleh seorang pria misterius. Lalu menuju ke keesokan harinya, di mana pada hari inilah Yok Gi Chol memulai profesi barunya sebagai guru kepala kesiswaan. Nah, job desk-nya dia yaitu sebagai penagih uang SPP para siswi-siswi. Dan ketika masuk ke kantor para guru, dia dicuekin songong banget ya para guru-guru itu. 예, 제가 앞으로 여기 앉으면 저기요. Di hari pertama kerjanya itu, dia melakukan hal-hal yang konyol dan sampai-sampai dijuluki sebagai guru yang aneh. Sedangkan guru yang disamperin cewek ini, dia adalah guru paling populer di sekolah ini. Yok Gi Chol lalu diberi arahan oleh guru senior di sana, dan ia langsung segera menuju ke kantin untuk mulai menagih SPP para siswi-siswi. Namun yang ada malah dianya sendiri yang kena bully oleh para siswi-siswi. 감동대까지 가지고. Yok Gi Chol lalu kebelet kencing dan lalu ke toilet. Namun dia terkejut ketika melihat seorang guru pria yang keluar dari toilet perempuan. Dan ketika ia lagi di toilet, ia melihat Eugene yang loncat benteng dari sekolah kayak gua dulu. 아이, 저건. Setelah pulang dari sekolah, Yok Gi Chol malah mainan nyapit boneka ya dan diliatin sama si Eugene. Yok Gi Chol lalu melihat kampanye gubernur di sana, dan calon gubernur itu juga sekaligus yang memiliki sekolah yang ia tempati itu, dan dia bernama Kim Ki-tae. Nah, Yok Gi Chol lalu gak sengaja melihat Eugene yang kabur dari sekolah itu, dan ternyata Eugene memang sedang mencari tempat bar sepupunya bekerja itu. Yok Gi Chol pun lalu mengikuti si Eugene. Eugene lalu menanyakan sepupunya itu ke orang di dalamnya, namun ia tidak mendapatkan jawabannya. Dan disinilah Yok Gi Chol datang untuk membawa keluar Eugene dari tempat ini. Di malam harinya, ketika Yok Gi Chol mengantar Eugene pulang, dia malah disuruh berhenti saja, dan Eugene bakal jalan kaki. 언제는 몰래. Nah, ketika Eugene sedang berjalan kaki, malahan ada mobil yang sedang mengintai Eugene. Dan wah, beneran saja, dia lalu dikejar oleh seorang pria dan lalu disetrum sampai pingsan. Nah, HP-nya Eugene pun ketinggalan di mobilnya Yok Gi Chol dan dia langsung bergegas mengembalikannya. Nah, ketika ia sampai, ia dibuat kaget oleh para pengendara yang baru saja kabur dan melihat keadaan Eugene yang sudah pingsan. 저 새끼 뭐야? 유진아!
Eugene dibawa ke rumah sakit dan dia juga sudah melapor ke polisi. Namun entah kenapa polisi-polisinya ini agak mamprang mukanya ya. 그래, 그것도 다 수사해 볼 거야. 그게 다 절차라는. Dan karena kejadian itu pula, Yokichol ikut kepikiran tentang kasus hilangnya Suyon. Keesokan harinya, Yokichol mendatangi rumahnya Eugene dan menemui neneknya. Dia lalu meminta tanda tangan ke neneknya Eugene agar kasus hilangnya Suyon bisa dikembangkan kembali. Yokichol lalu melaporkan kasusnya itu ke teman polisinya. Namun ketika Dongsu mencoba melapor kasusnya Suyon kembali, dia malah dimarahin oleh detektif atasannya itu yang sempat di rumah sakit. 야, 이 새끼야. 너 당장 서로 치워봐. 어? 환장하네, 정말. Yokichol kembali melihat Eugene bersama dengan guru yang waktu itu. Nah, dia juga gak sengaja melihat siswi yang lagi ngerokok di toilet. 너 코에서 연기 나는 거 갖고 와. 남들. 야, 이거. Dia juga gak sengaja menemukan kamera yang terpasang di sana. Ketika Yokichol hendak melaporkannya ke kepala sekolah, ia malah ditegur terlebih dahulu karena ia sudah melaporkan kasus Suyon ke kantor polisi. Nah, si kepala sekolah beralasan kalau kasus itu dapat membuka aib sekolah kepada orang lain. Dan oleh karena itu, dia nggak jadi ngelaporin kamera CCTV-nya itu. Setelah dari sekolah, Yokichol lalu penasaran dengan isi dari kamera tersebut dan langsung mengeceknya. Dan ternyata orang yang masang kamera itu adalah guru yang populer yang kemarin itu dan dia bernama Jisung. Nah, Jisung yang sedang duduk di mejanya, ia lalu dimintai bantuan oleh guru lainnya untuk mengangkat sebuah barang. Dan pada saat inilah Yokichol hendak mendatanginya dan lalu ia mengecek isi dari laptopnya si Jisung. Dia melihat chat dari guru ini dengan Eugene yang bakal pulang bareng. Dan bukan itu saja, dia juga melihat chatnya si Jisung dengan Suyon tepat di malam hilangnya Suyon. Dan oleh karena itu, Yokichol langsung bergegas menelpon Eugene dan memberitahu segalanya. Namun karena posisinya itu yang sedang bersama dengan Jisung, Eugene hanya bisa terdiam saja. Nah, Eugene juga diam-diam ngirim pesan ke Yokichol kalau dirinya sedang menuju ke rumahnya Jisung. Nah, di perjalanan, Eugene di sini memaksa Jisung untuk menjelaskan mengenai apa yang terjadi dengan sepupunya itu. Namun dia lalu... 수연이랑 같이 아, 진짜 유진아! Saat Eugene terbangun, dia sudah di dalam rumahnya Jisung dalam keadaan terikat. Dan dia juga sempat melihat HP-nya Suyon di sana. Tak lama kemudian, datanglah jawara kita ke rumah ini dan mencoba masuk ke dalam. Dan karena gak mau dibuka juga, Yokichol yang merupakan seorang mantan petinju langsung lonjok pintunya sampai jebol. Nah, Jisung akhirnya mau bercerita tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Suyon di malam itu. Jadi di malam itu dia memang beneran untuk menjemput Suyon pulang. Namun di tengah-tengah perjalanannya itu ia ingin berhenti karena bakal ada orang yang bakal menjemputnya lagi. Dan karena khawatir, Jisung pun akhirnya kembali lagi ke tempat itu untuk melihat keadaan Suyon. Namun dia hanya menemukan HP-nya saja. Setelah dia mau bercerita, Eugene masih tetap ingin melaporkannya ke kantor polisi. Dan ya, polisi yang didatanginya ternyata si polisi Edan yang kemarin itu lagi. Dia juga sekaligus melaporkan kamera CCTV yang di sekolah itu. Nah, ternyata si detektif Edan ini sudah bekerja sama dengan pengurus bar tempat Suyon bekerja. Dan tak hanya itu saja, pemilik dari bar tersebut adalah Kim Ki-tae, orang yang bakal menjabat jadi gubernur itu. Di sini terlihat Guak yang merupakan pengurus bar tersebut yang sedang ditegur oleh Kim Ki-tae untuk segera menyelesaikan kasusnya Suyon. Nah, keesokan harinya, Yokichol langsung diberhentiin dari kerjaannya itu langsung oleh Kim Ki-tae karena dia sudah melaporkan masalah itu. Yokichol di sini jelas kesel banget lah ya, yang padahal dia ngelakuin hal yang bener dan malah di PHK. Nah, tak lama kemudian dia ditelepon oleh teman polisinya itu dan katanya polisi sudah berhasil menemukan jasadnya Suyon. Eugene juga lalu ikut datang ke tempat lokasi ini. Setelah bersedih-sedih, akhirnya mereka pun pulang dari sana. Yokichol dan Eugene lalu pergi ke rumah sakit karena neneknya syok mendengar kabar cucunya itu yang sudah meninggal.
Di tempat lainnya, Dongsu mendengarkan percakapan janggal dari atasannya. Kembali ke Dongsu yang diam-diam dia mau ngambil handphone milik Suyon dulu. Namun walah, dia sudah diawasi terlebih dahulu oleh detektif E dan itu. Setelah berhasil mendapatkannya, Dongsu langsung segera membawanya ke tempat servis HP. Dongsu lalu melihat riwayat telepon dari HP-nya Suyon. Nah, dia lalu memberitahu Yoki Chol kalau panggilan terakhir Suyon yaitu dengan bos barnya. Namun sial banget lah ya, dia tiba-tiba. Setelah mengetahui informasi dari Dongsu, Yoki Chol langsung segera mendatangi bar milik Kim Tae itu. Dan dia mencoba mencari informasi mengenai Suyon kepada pegawai di sana. Dan ternyata cerita yang sebenarnya adalah di malam ketika Suyon sedang bekerja, dia tiba-tiba mendapatkan telepon dari neneknya yang sedang sakit. Nah, di sini Suyon mengenal Kim Ki-tae dan dia lalu meminta izin pulang cepat karena neneknya sedang sakit. Namun, dia malah dibawa duluan oleh pria sialan ini untuk masuk ke kamar. Nah, tak lama Suyon kabur dari tempat itu. Nah, Kwak lalu menelpon Suyon dan Suyon lalu ngasih tahu keberadaannya sekarang ini. Dan hanya itu saja yang diketahui oleh pegawai cewek ini. 하여튼 전화 끊고 바로 가긴 했어요. Setelah itu, Yoki Chol langsung segera mendatangi si Kwak, namun dia malah digebukin dan halah macem-macem lo ya sama si Don Lee. Setelah semuanya tumbang, Kwak lalu memberitahu kalau bukan dirinya lah yang membunuh Suyon. Jadi sebenarnya waktu Kwak datang ke tempat itu, ternyata Jisung lah yang sudah menyekapnya di dalam toilet. Dan di saat yang bersamaan, Yujin disekap juga oleh Jisung di toilet di rumah sakit. Saat Yoki Chol di perjalanan, dia tiba-tiba mendapatkan telepon dari rumah sakit bahwa Yujin telah hilang. Di tempat lainnya, Jisung sudah berhasil membawa Yujin ke sebuah tempat. Dan tak lama kemudian pintu itu pun digedor-gedor oleh seseorang dari luar. Namun ternyata yang gedorin pintu itu adalah Kim Ki-tae yang adalah ayah dari Jisung. Yoki Chol kembali mendatangi rumahnya Jisung. Nah, dia juga kebetulan melihat alamat tempat ruangan itu. 너 미국 다시 들어가 있어. Di sini akhirnya Yujin mengetahui ternyata Kim Ki-tae lah yang membunuh Suyon. Jadi di malam itu Jisung belum membunuh Suyon, dia hanya membuatnya pingsan saja. Namun karena si Kim Ki-tae ini takut rahasia itu bakal kebongkar, maka dibunuhlah Suyon oleh Kim Ki-tae itu sendiri. 새끼야, 너를 위해서잖아, 이 새끼가. Kim Ki-tae lalu ditelepon oleh pihak polisi untuk segera datang karena urusan pemilu. 닮은 거야, 이 새끼 진짜. Dan ketika si Jisung membuka lemari, Yujin langsung menyemprot pilok ke mukanya dan mencoba keluar dari sana. Namun karena kekunci, dia malah ngumpet di bawah meja. Dan halah, kakinya itu malah kelihatan cuk sama si Jisung. Dan karena mengetahui Yujin masih di sini, dia mengunci pintu dan memecahkan gelas-gelas di sana. Dan di saat yang bersamaan, Yoki Chol datang ke tempat ini. Dan yap, ketika Yujin mencoba kabur, dia jatuh karena nginjek beling. Yoki Chol pun mendengarnya dan langsung mendobrak pintunya. Nah, ketika Yoki Chol sedang fokus ke Yujin, dia lalu ditusuk oleh Jisung. Namun ya tetaplah ya, seorang Don Lee masih bisa bertahan. Setelah berhasil tumbang, Yoki Chol langsung segera membawa Yujin ke rumah sakit meski dalam keadaan terluka parah dirinya. Nah, di tengah perjalanan Yujin memberitahu kalau yang membunuh Suyon adalah Kim Ki-tae. Nah, di sisi lain juga Kim Ki-tae sudah berhasil menjadi gubernur. Nah, dengan ekspresi yang sangat geram, Yoki Chol dengan nekat lalu membodi mobilnya itu ke mobilnya Kim Ki-tae sampai nabrak. Dia pun lalu memecahkan kacanya dan yap, akhirnya dia berhasil ditangkap oleh polisi karena sudah membunuh Suyon.
Esokan harinya Yogichol memutuskan untuk kembali ke kota karena sudah tidak ada lagi pekerjaan. Namun sebelum itu dia menjenguk Eugene terlebih dahulu, dan saat Eugene terbangun dia menemukan boneka Yogichol yang memang sengaja ditinggalkan. Dan selesai.